Jogja cukup dingin wah. Iya ke? Di ATM BCA itu. Ini lu. Dulu kan awal-awal kontrakan saya bersama Kandari Kini Jami, sama Mantoyo, dosen. Tiba-tiba ditarik lagunya sama ini. Ikut aku ya lah, gitu. Jangan sukses gitu. Mungkin kalau ikut aku, mungkin kalau waktu itu mungkin ini aku mungkin jadi, ya. Memang. Insya Allah ya, untuk yang nonton hari ini isinya kita, kalau edisi Dokter Tata ada daging semua, ini kulit semua. Ini refreshing dalam pilpres nih, daripada tekan-tekan terus kan, kita refreshing sedikit. Ya, ini juga kan edisi spesial. Kita kampus spesial hari ini kita syutingnya pas tanggal 1 Januari. Untuk mengawali tahun baru ini dengan biar fresh lah ya. jangan tegang-tegang lah. Betul. Kemarin-kemarin alhamdulillah kita posting kawan-kawan kan temanya serius. Ya. Dan hari ini juga bertempat di Kahwah di Jalan Alianyang. Kalau kawan-kawan yang ada usaha makanan yang mau nyumbang boleh kan? Betul. Ya. Bisa edisi berikutnya. Kalau yang punya obat sih nggak usah lah, alhamdulillah masih sehat semua kan. Resepnya. Oke lanjut. Jadi di Jogja ya, kita kupas Jogja. Jogja ini kan memang kota pelajar kata orang-orang ya, kota pelajar. Kota Memang pelajar. Kebanyakan lulusan SMA di Pontianak ini kalau udah ke Jogja, ke Bandung, Bandung, betul. Jakarta, tapi banyaknya ke Jogja. Jogja. Pasti ada lah yang istilahnya itu bikin contohnya makanan atau makanan favorit di Jogja tuh apa atau tempat favorit di Jogja tuh apa gitu kan. Nggak ada sih, Pak. Aku makanan tuh cuma ada 2 tipe ya. Wah, enak sama enak sekali. Berarti pemakan segala kan ya? Apa istilah biologi itu? Jogja enggak ngaruh sih. Aku bertahun-tahun Jogja tuh makan paling angkringan. Gitu-gitu aja, pecel lele udah enggak ada lagi aku. Karena dulu mungkin harus ngatur keuangan lah dulu tuh. Kiriman mungkin cukup. Jadi kita memang harus mengatur apa. Jadi udahlah memang enggak pernah ada makanan terlalu favorit sih, jadi biasa aja. Makanan memang cenderung manis Jogja tuh kan. Ya. Jogja cenderung manis, cuman kadang manis tuh belum tentu setia. Curcol pemirsa. Makanya dia nggak nyari yang manis kan? Sampai sekarang yang manis ditolak semua. Jadi bicara soal makanan nih, waktu di Jogja dulu kan, aku tuh pernah nyoba ketoprak. Topan lesus. Jadi ada satu menu nih, ketoprak, judulnya ketoprak rahasia. Ketoprak rahasia. Pernah dengar nggak? Nggak pernah aku. Sekali aku tanya lah kan sama yang Mas, ini kok namanya ketoprak rahasia? Soalnya nggak dikasih tahu. Bisa. Masuk lah. Bisa. Nah, emang Jogja tuh salah satu yang bikin betah ya. Banyak plesetan gitu lah. Salah satunya juga nih terkait plesetan nih. Tadi barusan juga ada netizen titip pertanyaan. Ada berarti. Jadi di Jogja Siapa kan, di di Jogja ini kan nggak macam di sini kan kiri kanan depan belakang gitu kan. Sana kan pakai utara, pakai utara, selatan, timur, barat. barat. Alor, mentok. Itu nyetan. Memang jadi lor tuh utara. Patokannya kalau mungkin tuh orang di Jogja lebih enak ya karena di utara tuh patokannya Merapi. Kidul tuh selatan itu pantai Parangtritis selatan. Wetan tuh timur tuh matahari terbit. Kulon tuh barat matahari terbenam. Berarti kalau itu orang bisa Kulon Won. Itu Kulo. Oh Kulon Won. Kulo tuh saya. Itu bukan Kulon. Salah. Kulon Won. Nah, jadi pertanyaan netizen tadi ini. Boleh nggak sih kita tuh mengutarakan pendapat tapi menghadapnya ke barat gitu? Nah, itu agak berat. Nah, bisa. Tadi anggapkan sana ini utara ya. Ya kan, tapi tadi menghadapnya kemana? Ke barat. Coba bisa gini. Jadi kok jangan
Ini bisa. Ayo, lu mana Wah? Oh lah. Berarti membaratkan ini lah pertanyaan tidak, bukan mengutarakan. Itu maksudnya kan. Bisa. Jadilah. Ini Wah. Astagfirullah. Bisa. Banyak ketawanya di panas. Jadi Jogja ini kan identik dengan panas juga kan? Nggak kayak Bandung yang awal-awal kita dulu kan masih dingin. Terus sekarang katanya udah panas. Dingin loh, naruh. Jadi Jogja cukup dingin Wah. Iya ke? Di ATM BCA itu. Ini naruh. Panas. Tapi memang dingin kan Jogja kan ya. Berapa kali kan nembak cewek waktu itu kan dingin. Didiamkan dingin. Itulah Jogja tuh enak. Emang hujan-hujan tuh suasananya romantis gitu ya. Hujan deras naik motor gitu kan. Tuh enak, nangis enggak terasa. Kencing enggak ketahuan. Kalaupun misal kau di dalam rumah ya menatap hujan kan, hujannya di luar basah di pipi. Dalam. Aduh, Banyak tadi korban di. korban apa nih? Aku tuh mungkin Korban percobaan. ya kita tuh nama manusia harus saling mengasihi dan Ngasih. mengayomi. Astagfirullah. Habis lah. Gitu. Edisi kali ini nih aku hanya tertawa aja ya. Enggak mampu. Soalnya aku gak jadi. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. Dia takut sampai datang kesempatan dia. Mungkin nggak bisa kita jadikan thumbnail edisi duit nanti ini Shogun Biru. Ada apa dengan Shogun Biru? Tunggu podcast berikutnya. Podcast spesial. Itu. Bisa. Ngomong-ngomong sebelum nunggu edisi duit, tolonglah kawan-kawan nih kan, kayaknya angka subscribe apa? Subscribe masih minim kan? Subrek. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like, komen, buat nge-up juga kan? Nah, terus Din, dari kuliah komunikasi tadi nih, ambillah ya banyak ya namanya mahasiswa, hampir semua kita pun ngalami banyak main apa segala macam lah gitu kan. Terus tapi kok ujung-ujung itu bisa tercebur ke dunia tourism tuh gimana? Tourism. Awalnya bingung aku nih Wah. Jadi gimana ya? Dulu itu aku tuh sempat kuliah S2. Wih, Sempat pemirsa. Ini yang tidak selesai atau selesai juga nih? Ini enggak selesai pemirsa. Nah, jadi kalau yang selesai dari itu akhirnya setelah menempuh waktu sekian tahun akhirnya lulus kan. Lulus sempat balik ke Pontianak setahun tapi waktu itu bingung mau apa nih kan. Aku tahu ceritanya tuh, Lanjutkan. Sedangkan kalau ada kaitan dengan satu stasiun TV kan? Betul nggak? Pokoknya lanjutkan aja. jadi dulu Lanjutkan. Kalau nggak disinggungnya kau yang buka wi. Nah, sebenarnya kalau mau nanya tahu tentang Badin, tanya aja. Dia nggak udah mau kita hadir. tutup ya di sini nih. Lanjut di sini kita tanya. Jadi waktu itu balik tapi mungkin bingung. Nah kerja apa? Sedangkan koneksi segala macam tuh udah terlalu banyak di Jawa dah, gitu kan. Apa ya? Sempat ngikut sampai balik ke Sanggau lah, tempat nenek ke Kapuasulu lah. Sampai nanti dibelikan pick up apa sama almarhum dato aku dulu kan. Udah lah aku di sini ya lah, udah lama ada di Ulu nih. Di sini ada tanah situ bisa ke bangun rumah segala macam. Mau dibelikan mobil waktu itu lagi trennya jualan minyak eceran tuh di Kapuasulu tuh. Pokoknya sempat lah pokoknya kakek aku sempat inilah pengen aku tuh tinggal sana. Cuman ya bingung lah kan 1-2 hari oke. Lama-lama aku mau ngapa gini. Akhirnya balik lagi ke Jawa. Balik ke Jawa, ceceknya kuliah. Ceknya. Oh, alibi buat balik ke Jawa S2. Cek Aduh, tapi ini saya sudah minta maaf pada orang tua. lebih baik minta maaf daripada Ah, minta izin. cuma permasalahan sama orang tua sudah selesai. Jadi gila kuliah di Solo. Ketemu Tommy. Tommy belum, Tommy udah pindah kayak Udah pindah. Bandung ke mana tuh? Waktu itu. Bandung waktu itu. Kuliah di Solo, Jokowi ketemu. ketemu tim suksesnya. Oh.
Itu Pak siapa ya, saya mau nyebut nama pun. Soalnya kalau kuliah dia tidur aku. Adalah. Tahu ya kalau kali ini tahu gak? Terus kuliah tapi mungkin karena dasarnya nggak ya, nggak benar-benar niat sekali, hanya untuk bingung mau kerja apa, tapi nganggur terlalu lama juga nggak enak. Ujung-ujungnya kuliah nggak selesai. Ambil komunikasi juga. Ambil komunikasi juga, sempat kuliah 1 tahun lah. Udah susah sekali untuk mencerna ilmu teori-teori komunikasi itu udah susah. Ada beberapa mata kuliah yang mungkin saya suka, yang agak merapat sedikit atau berhubungan dengan apa, itu masih oke. Tapi itu udah serius kita mau teori apa nih malah. Ujung-ujung udah selesai. Nah, dulu kan di masa-masa itu, sebelum itu tuh kerja itu saya macam-macam lah. Pernah gak jual beli mobil, pernah mobil kecil. Bisnis mobil kecil-kecilan. Ini Bisnis mobil kecil-kecilan. Yang kecil bukan bisnisnya, mobilnya kecil-kecilan. Jadi pernah sempat bisnis mobil kecil-kecilan. Tapi benar itu ada Hot Wheel maksud kamu? Hot Wheels. Enggak Hot Wheels. Jadi kalau bahasa kerennya diecast. Nah, untuk adult collector, untuk kolektor dewasa. Itu memang ada peminatnya sendiri. Jadi mungkin bapak-bapak yang zaman dulu tak bisa beli mobil sih itu mainan. Tapi itulah untuk sasarannya kolektor sampai beberapa kali ngambil dari luar juga, dari US. Nah, ujung Serdam dari US. Tapi akhirnya berhenti gara-gara beberapa kali datang, nggak tahu mungkin kebijakan dari bea cukai ya. Pokoknya dia bongkar barang, dimasukkannya semua hati ya, jadi rusak barang tuh. Sedangkan itu barang kalau untuk nama kolektor kan, koleksi dia butuh barang yang benar-benar mulus, ada tukuan sedikit ya, harga kurang dah. Pokoknya intinya itulah. Penjual beli itu terus akhirnya bersinggungan sama wisata nih. Oh, waktu itu akhirnya ini saya gabung di tengah kebingungan itu, mencari jati diri yang udah terlambat. Itu ketemu salah satu komunitas traveling. Jadi orang-orang yang suka jalan-jalan, baik dalam negeri ataupun luar negeri, terus mereka saling sharing tips and tricksnya gitu-gitu. Walaupun akhirnya aku nggak ke luar negeri ya, tapi cukup traveling dalam negeri lah. Untuk bahasa biar kerennya sih, saya mau mengeksplor Indonesia lebih. Padahal mah Tidak mampu keluar negeri, mampunya swasta. tapi jangan salah, sebenarnya di Indonesia kalau mau dipikir itu kan di gurau ya. Di Indonesia traveling itu malah lebih mahal. Ya, tiket pesawat tuh ke sini berapa, malah lebih murah luar negeri. Apa sebab? Kalau yang jawabannya serius sih ya. Aku pernah baca kenapa kayak tiket pesawat kita mahal tuh. Kalau tak salah katanya apa istilahnya, tax buat si pesawat itu waktu dia landing, cost itu lebih mahal memang di bandara, di pelabuhan dalam negeri itu memang lebih mahal gitu. Mungkin itu jadi salah satu sebabnya. Itulah kalau kayak ke mana? Aku balik dari Jogja ke Pontianak aja. Nah, misalnya sekarang dah sekitar 15, 16. Kadang kan kalau mau keluar negeri cuma berapa, gitu-gitu, Bang. Orang dari Pontianak mau ke mana gitu kan, ke Malaysia aja cuma berapa gitu. Nah, jadi waktu itu ikut gabung komunitas itu. Terus dari komunitas itu berkembang lah, jadinya terbiasa ketemu sama orang asing lagi. Mulai terpaksa pakai bahasa Inggris lagi itu, yang awalnya susah lah. Terus nah di saat-saat itu berbarengan juga dengan mulai suka olahraga sepeda. Nah, sepeda tuh ada kisah kurang kerjaan nggak? Naik sepeda dari Jogja ke Solo. Nah, bayangkan udah dari Jogja ke Solo dia naik sepeda tuh. Buat yang nggak tahu berapa kira-kira jaraknya? Udah tahu berapa nih? 50-an kilo aja. 60 lah ya. 50-60 lah. Karena Mempawah lah ya. Lebih kurang lah. Segitu ya. Karena apa tuh? Itu tadi tuh hujannya di sana, basahnya di sini. Cerita zaman dulu tadi ya. Nah, pokok untuk menghilangkan stres tuh naik sepeda lah dari Jogja ke Solo. Terus suka jadinya sama sepeda.
Oh, suka Sama dari yang sepeda. penyebabnya jadi tidak suka. Aku nggak sepeda kalau mana gila aku. Nah. Terus dari suka sepeda, mulailah masuk ke komunitas sepeda. Jadi nyambung dari itu komunitas traveling lo, habis itu suka sepeda, ketemu komunitas sepeda. Nah, terus nyambung nih dari komunitas sepeda tadi, ketemu ada komunitas traveling, ada beberapa tamu yang kan banyak orang luar tuh suka sepedaan, ya, kayak orang-orang dari Belanda atau Jepang gitu tuh mereka suka sekali naik sepeda. Kalau kuda-kudaan suka nggak orang bilang gitu? Tit gitu. Udah suka, banyak atlet berkuda tuh, banyak. Terus nyambung lah tadi tuh karena ada aktif di komunitas traveling di komunitas sepeda. Sewaktu-waktu ada dari komunitas traveling ini pengen sepedaan. Dulu, ayolah sepedaan lah, ngikut mikirnya gitu ya. Tak terpikir itu akan menjadi sebuah pekerjaan lah. Ujung-ujungnya, udahlah ayo sepedaan. Tapi budak-budak ngomong lah, kau sepedaan bayar berapa? Tadi ada bayar gratis, tak kau nih bodoh gitu kan. Tak duit, iya gak bisa gak gue bilang kan. Nah, ujung-ujung dari awal itu akhirnya mulai pasang tarif. Akhirnya kok lumayan nih, kok mau ya. Open BO. Kok aku kasih sih, aku open BO lah aku. Aku pasang lagi ngecek. Alah disebut ya beli Nanti sensor. Tak boleh ya, aku jangan sensor, tak boleh sensor. Ini sudah dewasa. Jadilah aku pria bookingan saya itu. Hardi, are you free? Oh, free. Hardi, tomorrow you free? Free. Free every day. Time free but money not free. Ya, bayar. Pokok aku udah capek tuh buta-butaan semua. Nah, itulah pokoknya nyemplungnya dari situ. Jadi akhirnya lumayan sering karena mungkin puas. Jadi tamu nih ngasih tahu ke kawannya, next time ada yang datang lagi, oh aku ketemu ini di sini, katanya kalau mau naik sepeda bisa hubungi Ardi gitu-gitu aja. Jadi ternyata bisa jadi duit ya gitu. Jadi di saat itu pun kuliah S2 udah gak jelas. Jadi udah kayak di pokok menghilang lah waktu aku dari perkuliahan. Padahal sebenarnya tinggal tesis sih. Cuman karena memang kalau aku mikir pun mau aku usahakan lagi pun otak ini udah gak nyampe dah. Ini dari situ mulai dapat banyak orderan. Terus udah di pariwisata akhirnya nyemplung. Waktu itu bantu kawan ngurus hostel juga dan kebetulan 90% tamunya orang asing, jadi makin sering lagi pakai bahasa Inggris. Terus akhirnya mulai jadi profesional 2018.